Nah, teman-teman jumpa lagi ya. Kita lanjut ke part 2-nya ya, tentang masalah-masalah murai batu lomba. Kenapa kita harus pecah-pecah partnya? Karena nanti untuk ngerending videonya itu terlalu lama ya. Kadang juga menghindari cache atau terlalu berat karena ini untuk durasinya juga sudah lumayan. Murai batu yang paling sering terjadi yaitu tadi ya, murai batu teman-teman banyak banget masalah yang harus dikelarin satu persatu, mulai dari terahan harus benar-benar bagus untuk pemasteran ya, jangan lupa juga. Terus masalah apalagi sih yang sering banget terjadi pada murai batu kontes, yakni dia itu bongkar-bongkar di rumah. Nah, ketika murai batu bongkar-bongkar di rumah bukan materi, itu bukannya bagus ya, tapi sebenarnya itu adalah problem atau masalah. Oleh karena itu, kita sebagai pemilik burung murai batu kontes atau lomba, seharusnya atau sebaiknya itu jangan pernah membuat murai batu kita itu gacor di rumah ya, karena ini kekeliruan. Ketika murai batu kita gacor di rumah, maka jika kita bermain lagi ya kan, itu akan kekurangan tenaga. Jadi murai batunya sudah kurang tenaga, kurang vektor, dan itu harus dibuang-buang saat di rumah atau di bukan tempatnya. Nah, ini kan menjadi sayang sekali ya, menjadi sayang sekali. Terus murai batunya itu pasang badan. Nah, untuk mengatasi murai batu pasang badan, kita coba cek juga untuk kegiatan kita sehari-hari. Contohnya apa perilaku yang kita lakukan terhadap murai batunya? Adakah hal-hal yang menyebabkan dia kekurangan tenaga, dia kekurangan jelajah fisiknya, ya dalam artian ya bisa dibilang tenaga tadi. Jadi dari situlah baru kita bisa mengevaluasi kekurangannya, ya kita benahin, yang bagus kalau masih bisa bagus kita tingkatin. Tapi terkadang banyak sekali ya kalau dari satu tempat saja ya teman-teman. Untuk murai batu itu beda murai, beda tempat, beda karakter. Nah, untuk permasalahan selanjutnya yakni tadi pasang badan. Nah, pasang badan untuk penyelesaian solusinya ya tergantung murai batunya. Coba teman-teman lihat murai batunya apakah memang memiliki stamina yang kurang bagus atau memang dasarnya dari burungnya yang memang bukan terah petarung. Nah, ini kan bisa bisa menjadi salah satu sebab juga. Terus apalagi untuk kekurangan atau masalah-masalah yang sering terjadi, biasanya itu over lomba teman-teman, itu hal yang paling tidak bisa kita hindari atau kita sadari. Jadi kalau kita kemarin minggu taruhlah baru menang, itu pengennya itu lomba lagi dan menang lagi, tapi kan nggak bisa sedemikian ya, semua ada aturannya. Jadi untuk teman-teman yang merintis melombakan murai batu, sebisa mungkin ya murai batunya benar-benar dikondisikan ya, ditingkatkan lagi skill-skillnya ya, skill apa, skill pemasteran ya, agar apa, agar burungnya juara lagi dan lagi. Masalah yang lain yang sering banget terjadi itu tadi ambisi udah ya, ambisi sudah, terus burungnya di bawah kuar-kuar, tapi ketika digantang menjadi diem atau matung juga ada. Nah, ini untuk masalah yang demikian ketika burung murai batu teman-teman pada mengalami hal yang sama ya, sebaiknya teman-teman coba pikirkan ulang untuk pengondisiannya. Murai batu sebaiknya ya untuk lomba seminggu sekali, jangan terlalu over dan sering.
Apalagi kalau burung murai batu teman-teman itu burung bagus. Jadi kalau untuk burung bagus sebaiknya teman-teman jaga baik-baik, entah itu dari kondisi mental ya, kondisi masa depannya, terus kondisi dari ininya, apa, murai batu muda ya jangan dilomba intinya itu. Ya untuk teman-teman murai batu muda jangan dilomba nanti takutnya ganggu karakter dan mentalnya. Menunggu dia mutasi, mabung, dan barulah setelah itu kalau, teman-teman ingin mencoba melombakan itu pun tidak boleh terus-menerus ya, harus menggunakan aturan. Hal-hal yang sering banget terjadi ketika di lomba itu burung nyerang. Itu burung nyerang ke jeruji itu terkadang dia berpikir ke ketinggian emosi, padahal bisa saja itu malah kurang kurang nutrisi dalam artian yang tadi, bisa susu ya, ya untuk dicampur ke jangkrik, kasih ini itu nutrisi tinggi tuh kalau waktu masih kecil bagus itu ya, waktu masih pertumbuhan. Nah untuk murai batunya biar lebih, gimana cara pola rawatannya agar ketika di rumah dia cenderung istirahat, tapi begitu ketika di lomba dia akan bongkar-bongkar materi. Nah ini murai batu yang tidak mudah dikendalikan yang seperti ini, karena meleng sedikit saja ya, meleng sedikit saja itu akan menjadi masalah tentunya. Nah itu untuk murai batu yang, lomba kontes ya. Banyak banget ya hal-hal yang terjadi tadi seperti nyerang yang seharusnya EF-nya ditambah malah dikurang ya, itu sering banget terjadi. Terus murai batu juga, sebaiknya jangan dilombakan setiap minggu, ini yang sering terjadi itu lomba setiap minggu ya. Nah kalau udah lomba setiap minggu seperti itu yang ada tinggal menunggu waktu saja untuk melihat murai batu teman-teman rusak. Kalau murai batu teman-teman bagus sebaiknya hindari ya, hindari, lomba yang, terlalu apa sih namanya ya, yang terlalu sering lah, yang terlalu sering, terlalu berdekatan ya, hindari hal-hal seperti itu karena murai batu itu juga butuh istirahat ya, butuh mengembalikan mentalnya. Masalahnya banyak banget ya untuk murai batu saat di lomba teman-teman, ya yang harus benar-benar dihadapin ya saat, eee, di lomba selain murai batu kita harus tampil perform juga murai batu kita dituntut menjadi murai batu yang paling bagus ketika kita mendambakan, ini, apa, champion atau piala ya, kemenangan. Nah, kalau kita mendambakan kemenangan, ya udah mindset kita dirubah bahwa ketika kita melombakan burung murai batu harus menang. Dan untuk harus menang agar apa? Agar diri kita itu terpacu, nanti ada konektivitas dengan burungnya. Di 8 menit ya teman-teman, makasih ya, kita ketemu lagi di selanjutnya lagi kita bahas-bahas, ngobrol santai saja. Perlu dicatat teman-teman sebelum kita mengakhiri video ini, bahwa video ini sebenarnya ditujukan untuk mereka agar lebih waspada untuk menjaga murai batunya. Tapi kembali lagi ke teman-teman semuanya, mau dijalankan silakan, enggak juga enggak apa-apa. Yang jelas saya cuma berpesan murai batunya dijaga baik-baik, jangan sampai rusak ya. Dan perlu dicatat juga setiap murai memang memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi setiap perawatan tidak perlu diperdebatkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau cocok dijalankan, nggak cocok ditinggalkan. Jangan cuma sekedar membaca judul saja ya. Pahami isinya, tonton dari awal sampai detik ini. Bagi teman-teman yang menonton sampai detik akhir ini, saya kira tidak akan ada perdebatan lagi di kolom komentar. Salam sehat.